warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maris Fadila, berasal dari kelas Manajemen Haji Umroh kelas A semester 2. Saya akan mempresentasikan tentang sistem keuangan dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Langsung saja materi pertama, yaitu konsep uang dalam Islam. Uang dalam bahasa Arab dikenal dengan kata al-nuqud, yang berarti jamak dari naqdan, yang memiliki arti lughawi kontan atau cash. Dr. Mahmud Zaki Syafi'i, seorang ulama ekonomi, memberi definisi al-nuqud. Uang adalah segala sesuatu yang bermanfaat, diterima secara umum, berbagai sarana pertukaran pada saat yang sama, berfungsi sebagai satuan hitung. Namun dalam ekonomi Islam, fungsi uang sebagai alat tukar merupakan hal yang terpenting. Literatur ekonomi Islam lain menyatakan bahwa uang merupakan suatu alat transaksi perantara untuk menilai barang dan jasa, dan tidak boleh memainkan peranannya sebagai barang atau komoditi. Materi kedua yaitu ekonomi makro dan perubahan fungsi uang. Yang pertama, ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijaksanaan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Dari segi ekonomi makro, Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Yang kedua, perubahan fungsi uang. Perkembangan teknologi ikut merubah jenis uang yang beredar dalam masyarakat. Salah satu faktor perubahan jenis tersebut ialah kompleksnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Secara umum, fungsi uang dapat diklasifikasi menjadi 4, yaitu yang pertama, uang sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Uang merupakan alat tukar yang digunakan setiap individu untuk media pertukaran komoditas dan jasa. Kedua, uang sebagai satuan hitung, unit of account. Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai atau harga barang dan jasa. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan nilai, store of value. Uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan uang kadang-kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi disisihkan sebagai untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan pada waktu yang diinginkan, atau uang yang disimpan digunakan untuk hal-hal terduga seperti sakit atau menghadapi kerugian yang tak terduga. Keempat, uang sebagai standar pembayaran tunda, standard of deferred payment. Transaksi jual beli tidak selamanya dijalankan secara kontan, namun sering juga menggunakan sistem pembayaran angsuran. Yang ketiga, dampak perubahan fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama, menghambat peredaran uang. Yang kedua, merusak stabilitas uang. Yang ketiga, menjadikan uang sebagai komoditi. Materi ketiga yaitu time value of money as economic value of time. Yang pertama, time value of money. Time value of money dalam pandangan hukum Islam persoalan riba sebetulnya sangat berkaitan dengan masalah uang. Sebagai perbandingan dengan teori ekonomi konvensional kapitalisme, Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan. Dalam ekonomi konvensional, penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan. Misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasinya sebagai discount rate. Yang kedua,
Economic value of time. Dalam konsep economic value of time merupakan konsep di mana waktu mempunyai nilai ekonomi, akan tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. Konsep ini bisa diartikan sebagai sesuatu cara atau langkah untuk memaksimalkan nilai ekonomi salah satu dana pada waktu periodik. Materi keempat itu teori permintaan uang dalam Islam. Yang pertama, teori moneter klasik atau sebelum Keynes. Teori uang ini dikatakan klasik karena landasan pemikiran mengenai perekonomian dalam teori tersebut menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Kedua, teori Keynes. Dalam teori Keynes ini menyatakan beberapa hal, yaitu tujuan masyarakat untuk meminta faktor-faktor dalam menentukan tingkat bunga dan juga efek perubahan penawaran uang. Terkait dengan ini, ada 3 motif utama, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Materi kelima yaitu instrumen moneter Islam. Perbedaan instrumen moneter Islam dengan konvensional terletak pada 2 hal. Pertama, tujuan penerapannya, dan yang kedua, mekanisme alat yang digunakan dalam penerapannya. Perbedaan yang pertama, dalam ekonomi Islam, penerapan instrumen moneter bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang disebut dengan maqasyad syariah. Perbedaan keduanya, dalam ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga sebagai mekanisme alat yang digunakan. Sekian presentasi saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.